Puji Tuhan, shalom saudaraku. Kita bisa beri tepuk tangan bagi Tuhan kita malam hari ini. Haleluya. Tuhan baik bagi saudara dan saya malam hari ini. Karena diberi kesempatan bagi kita untuk menyembah Dia, Raja yang besar, Raja yang hebat, Raja yang siap untuk memberkati saudara dan saya. Mari kita berdoa saudaraku. Kami datang, kami rindu Engkau. Kami datang karena kami haus akan hadirat Engkau. Berikan kami Tuhan Yesus kelegaan dalam hadirat-Mu. Karena kami tahu hadirat-Mu tempat kami berdiam. Hadirat-Mu sumber kekuatan bagi kami. Kami rindu berjumpa dengan Engkau. Karena disitulah kami dapat melihat ada hal-hal yang Tuhan mau nyatakan bagi kami. Kekuatan, bahkan mujizat. Bahkan lebih daripada apa yang kami pikirkan. Lebih dari apa yang kami inginkan, Tuhan pasti nyatakan itu. Terima kasih Bapa, kami siap menyembah Engkau. Datanglah kerajaan-Mu dan jadilah kehendak-Mu. Di dalam doa kami malam hari ini, izinkan itu terjadi seperti dalam surga. Di dalam nama Yesus, semua yang percaya bisa katakan amin. Terima kasih Bapa, Kau sungguh mulia. Haleluya. Bersama-sama saudara kita naikkan pujian ini. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib tu dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Engkau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Engkau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Mari nyanyikan pujian ini dari awal. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib tu dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, dan kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Engkau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan, ku kagum hormat akan Engkau, ku
bersama-sama angkat suaramu, nyatakan kebesarannya. Ku kagum, hormat akan Engkau Yesus. Haleluya. Ku kagum, hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum, hormat akan Engkau. Ku kagum, hormat akan Engkau. Engkau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau. Haleluya. Jesus, mari sembah Dia. Kau Allah yang besar, yang layak disembah. Oralabaya siadara lama. Jesus, tinggikan Dia saudaraku. Mari angkat pujian bagi Yesus, sebab Dia yang layak disembah. Dia layak terima segala kemuliaan. Dia layak terima segala puji-pujian. Kami bersyukur malam hari ini. Dia adalah bayasya, Dia adalah bayasu. Oh, haleluya, haleluya. Kerinduan kami hanya mau terus menyenangkan hati-Mu. Kami hanya mau menyenangkan Engkau Tuhan Yesus. Dia adalah bayasya, Dia adalah bayasu. Oh Tuhan, Dia adalah bayasya, adalah bayasya. Haleluya. Yesus, bertatalah Engkau atas umat-Mu. Haleluya, haleluya. Oh, kami bangga Tuhan malam hari ini. Kami bangga sebab Engkau Tuhan yang baik. Engkau Tuhan yang selalu ajaib, selalu mengerjakan yang terbaik bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kami mau nyatakan setiap ucapan syukur kami, nyanyian iman kami malam hari ini. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Inilah yang ku renungkan
Mari saudaraku, kita angkat tangan kita malam hari ini. Mari sama-sama saudara kita berdoa. Kita nyembah Dia dalam roh. Oh rabatako rabasyanda naralaba ya ralaba. Itakan naralaba ya syanda naralabo. Engkau Allah yang ajaib Tuhan. Engkau Allah yang dahsyat ya Bapa. Oh rasyatako ralaba ya naralaba ya ralaba ya naralaba. Kemuliaan-Mu sanggup mengatasi segala-galanya. Oh rapatako rabasyanda naralaba ya naralaba. Kami bersyukur dalam hadirat. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih. Mari dengan iman, dengan ucapan syukur saudaraku, kita nyanyikan pujian ini sebagai nyanyian iman kita dalam hadirat-Nya. Haleluya. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Lagi nyatakan nyanyian syukur iman kita. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Amin. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu, Yesus, Yesus. Biarlah manis kau dengar Tuhan, dan manis kau dengar Tuhan Yesus, dan hatiku bersuka dan hatiku Tuhan, oh, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka karenamu. Kami bersyukur sebab hadirat-Mu yang memberikan kesukaan, sukacita itu kami rasakan Tuhan Yesus. Dan kami mau terus menyatakan Tuhan itu ajaib, Tuhan itu dahsyat dalam hidup kami. Tuhan yang telah memerdekakan kami, dan Tuhan yang telah menyelamatkan kami. Tuhan telah memberikan kesembuhan bagi kami malam hari ini di dalam nama Yesus. Dan kami siap mendengar kebenaran firman. Mari saudaraku yang siap menyambut kebenaran firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau kumpulkan setiap kami di dalam mesbah doa ini. Kami percaya Tuhan, Roh-Mu yang menarik setiap kami untuk bersama-sama di dalam mesbah doa ini, untuk kami mengalami hadirat Tuhan, mengalami jamahan Tuhan, mengalami kuasa Tuhan. Dan malam hari ini Tuhan, aku berdoa buat siapapun Tuhan yang menonton tayangan ini, yang mungkin hidupnya sedang mengalami pergumulan, sakit penyakit. Aku percaya Tuhan, kuasa-Mu menyembuhkan mereka. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, Kau menjamah mereka malam hari ini. Mereka yang datang dengan letih lesu, berbeban berat, mungkin baru pulang dari kantor atau apapun masalah pergumulan hidup mereka. Tuhan,
Tuhan, mereka akan serahkan segala kekhawatiran mereka kepada Tuhan. Sebab Engkau peduli, Engkau angkat Tuhan beban mereka yang berat. Berikan mereka kelegaan malam hari ini. Dan Tuhan, apapun kondisi kami masing-masing, kami percaya kami disegarkan oleh hadirat Tuhan. Kami disegarkan oleh urapan Tuhan. Dan kami juga akan disegarkan, dikuatkan dengan firman Tuhan. Berbicara Tuhan buat kami malam hari ini. Nyatakan isi hati-Mu, bantu kami ngerti apa yang Kau mau, supaya kemudian kami bisa rubah hidup kami, selaraskan hidup kami, untuk kami ikut dengan maunya Tuhan. Malam ini kami buka hati kami selebar-lebarnya. Izinkan Tuhan untuk berbicara. Kami sambut firman-Mu buat hidup kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Selamat malam semuanya. Sekali lagi senang kita bertemu di dalam mesbah doa sekali lagi. Dan malam hari ini saya mau ajak kita untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Saya mau ajak kita lihat satu ayat ini. Ini ayat yang sebenarnya banyak kita kenal, tapi saya juga akan kutip nanti dari terjemahan bahasa Inggrisnya yang lebih mendekati ke bahasa aslinya. Dan saya mau tunjukkan sesuatu yang luar biasa di sini, yaitu Hosea pasal yang keempat, ayat yang ke-6. Saya mau ajak kita lihat bagian A-nya, bagian awalnya. Ayat ini dalam bahasa Indonesianya katakan begini, umatku binasa karena tidak mengenal Allahnya. Umatku binasa karena tidak mengenal Allahnya. Ayat ini dalam bahasa Inggrisnya, ini lebih tepat, lebih mendekati bahasa aslinya. Ayat ini katakan begini, my people are destroyed for the lack of knowledge. Umatku hancur hidupnya, itu karena nggak punya pengetahuan. Menariknya, ayat ini satu-satunya ayat di dalam Alkitab yang secara eksplisit, yang secara langsung, secara khusus memberitahukan kita. Tuhan lagi ngomong, alasannya kenapa umatku hancur, dia kasih tahu kenapa. Kata hancur, itu bisa diartikan macam-macam. Umatku hancur tuh artinya umatku hidupnya sakit-sakitan, umatku hidupnya kekurangan, umatku hidupnya bermasalah secara rumah tangga, umatku hidupnya stres, depresi. Itu semua tuh, semua permasalahan yang kita bisa pikir tentang hidup itu digabung jadi satu. Umatku hancur, Tuhan lagi kasih tahu alasannya. Dan menariknya, ini alasannya. Tuhan bilang umatku binasa. Umatku hancur karena apa? Karena mereka tidak memiliki pengetahuan. Yang menarik, bukan cuman ini ayat yang spesifik ngomong alasan kenapa hidup kita seringkali ngalamin kegagalan. Ayat ini juga bilang alasannya kita ngalamin semua kehancuran tadi itu karena nggak punya pengetahuan. Ayat ini nggak bilang umatku hancur karena doanya kurang banyak. Atau karena kurang sering datang ibadah. Atau karena kurang rutin baca Alkitab. Saya nggak bilang datang ibadah, kemudian baca Alkitab, kurang doa, doa itu nggak penting. Saya nggak bilang gitu. Tapi ayat ini nggak bilang itu penyebabnya. Tapi penyebabnya kenapa hidup kita seringkali ngalamin kehancuran, kegagalan, masalah-masalah yang bermacam-macam. Tuhan kasih tahu alasannya adalah karena kita nggak punya pengetahuan. Nah mungkin di titik ini saudara bingung. Apa hubungannya pastor? Pengetahuan dengan hidup saya nih hancur. Mungkin cara lain untuk menjelaskan atau mengartikan ayat ini, saya alih bahasakan. Supaya kita bisa mengertinya lebih gampang. Ayat ini berusaha ngomong sama kita gini, Tuhan lagi kasih tahu. Alasannya kenapa umatku hancur, kenapa hidup kita punya berbagai masalah dan pergumulan, hidup kita ngalami kekalahan. Tuhan lagi bilang gini, alasannya kenapa umatku hancur, karena mereka tidak sadar akan apa yang mereka miliki. Mereka tidak tahu apa yang mereka punya. Nggak punya pengetahuan tuh itu, tidak tahu apa yang mereka punya. Nah itu maksudnya gimana pastor? Masih kurang paham juga pastor. Oke, saya mau jelaskan. Saya mau berikan ilustrasi buat kita ngerti ini lebih gampang. Ini ilustrasi ya. Kalau saya bilang sama saudara hari ini, saya bilang begini. Tahukah saudara, di bawah rumah saudara itu ada tambang emas. Di bawah rumah saudara tinggal hari ini, itu ada tambang emas. Kira-kira saudara akan jawab apa saya? Saudara kemungkinan akan bilang, masa sih pastor? Gitu ya. Masa sih itu artinya apa? Artinya saudara nggak tahu di situ ada tambang emas. Tapi ini ilustrasi ya. Ini bukan nubuatan.
Jangan sampai ada yang gali-gali rumah, wah ini nabi palsu. Ini ilustrasi. Nah itu jangan-jangan udah ada yang megang cangkul lagi. Enggak, ini ilustrasi ya. Saya bilang ada tambang emas, saudara akan bilang, masa sih? Artinya saudara tidak tahu ada tambang emas. Dan karena saudara nggak tahu di bawah rumah saudara ada tambang emas, kira-kira aman nggak kalau saya berasumsi bahwa kehidupan keuangan saudara, maka bisa jadi ya relatif begini-begini aja. Bisa naik, bisa turun, tapi relatif stabil lah. Naik turunnya wajar. Padahal, kalau saudara tahu ada tambang emas, saudara bisa jadi konglomerat, jadi milioner mendadak dalam semalam. Benar apa benar? Benar. Nah sekarang pertanyaannya, kenapa saudara nggak bisa kaya mendadak? Karena saudara nggak tahu di bawah rumah ada tambang emas. Maka ini kesimpulannya. Ketidaktahuan saudara akan apa yang saudara miliki membuat saudara tidak bisa memanfaatkan apa yang sebenarnya tersedia buat saudara. Saya ulangi sekali lagi, ini prinsipnya. Ketidaktahuan saudara akan apa yang saudara miliki membuat saudara tidak bisa memanfaatkan apa yang sebenarnya tersedia buat saudara. Nah itu yang ayat ini berusaha sampaikan sama kita. Tahukah saudara bahwa sebenarnya semua yang saudara dan saya yang kita butuhkan untuk hidup berkemenangan di semua area hidup kita. Untuk saudara hidup dalam kesehatan ilahi, untuk saudara hidup di dalam berkat keuangan, untuk saudara punya keluarga yang harmonis, untuk saudara punya anak-anak yang nurut sama orang tuanya, saudara punya pekerjaan yang berhasil, saudara punya pelayanan yang luar biasa. Semua yang saudara butuhkan untuk hidup berkemenangan di semua area hidup saudara, sebenarnya Tuhan sudah berikan sama saudara. Saudara tahu itu? Beberapa saudara mungkin ditanya gitu, masa sih pastor? Nah itu sama, masa sih? Beberapa kita nggak tahu, Tuhan udah berikan semua itu. Tapi saya kasih tahu saudara malam ini, Tuhan sebenarnya sudah berikan semua itu. Beberapa saudara mungkin jawabnya, amin, saya tahu pastor, Tuhan udah kasih semuanya. Nah sekarang pertanyaan saya yang lain, kalau saudara tahu Tuhan udah kasih semuanya itu, Tuhan kasih semuanya itu di mana? Jawabannya simple. Tuhan sudah kasih semua yang saudara butuhkan di dalam firman-Nya. Di dalam Alkitab, di dalam firman Tuhan yang saudara pegang di tangan saudara. Tuhan udah kasih semuanya di situ. Kenapa? Karena di dalam firman Tuhan yang saudara pegang ada prinsip-prinsip yang bisa bantu saudara untuk hidup berkemenangan, untuk bebas dari dosa, untuk keluarga yang bahagia, untuk bisnis yang berhasil, untuk keuangan yang diberkati, untuk hidup sehat secara ilahi. Semua yang saudara butuh, Tuhan udah berikan kepada saudara di dalam firman-Nya. Masalahnya di mana? Ini masalahnya. Satu, tadi kita nggak tahu, Tuhan udah kasih. Yang kedua, ini masalahnya. Kita nggak ngerti bagaimana menggunakannya. Saya balik ke ilustrasi tambang emas tadi. Sesudah saudara tahu, di bawah rumah saudara ada tambang emas. Kira-kira otomatis kayak mendadak nggak? Enggak, kenapa? Ada tambang emas, tapi cuma didiemin aja. Kita cuma tungguin aja. Sampai kapanpun nggak akan kaya. Maka kalau saudara mau bisa manfaatkan tambang emas itu, apa yang harus saudara lakukan? Ya jawabannya simple. Saudara harus gali emasnya keluar. Sama, Tuhan udah berikan semua yang kita butuh untuk hidup berkemenangan. Di mana? Di dalam firman-Nya. Semua yang saudara butuh udah Tuhan kasih. Saudara nggak lagi nungguin kesembuhan. Saudara nggak lagi nungguin berkat keuangan. Saudara nggak lagi nungguin keluarga yang bahagia. Saudara nggak lagi nungguin bisnis yang sukses. Saudara juga nggak lagi tungguin pelayanan yang berhasil. Semua Tuhan udah kasih prinsipnya dalam hidup saudara. Di mana? Di dalam firman-Nya. Masalahnya apa? Satu tadi kita nggak tahu. Yang kedua ini masalahnya. Firman Tuhan yang kita diamkan nggak akan bikin apa yang tersedia itu bisa kita nikmati. Seperti tambang emas itu harus digali keluar emasnya. Sama firman Tuhan juga harus kita gali ke luar. Itulah alasannya kenapa penting kita mulai gali keluar prinsip-prinsip firman Tuhan. Karena apa? Karena apa yang tersedia buat hidup kita itu jadi bermanfaat buat kita. Ini yang Tuhan ngomong di Hosea pasal 4 ayat 6 tadi. Umatku hancur hidupnya, binasa hidupnya. Alasannya karena mereka nggak tahu apa yang sebenarnya mereka punya. Mereka nggak sadar apa yang sebenarnya tersedia buat mereka. Mulai malam hari ini saudara harus ngerti ini dan yakini ini.
semua yang saudara butuh, untuk jawaban dari semua pergumulan saudara, Tuhan udah berikan loh sama saudara di dalam firman-Nya. Tapi yang kedua, saudara belajar. Sekedar tahu Tuhan udah kasih gak cukup. Tambang emas didiemin gak akan jadi kaya. Saudara harus gali ke luar. Mudah-mudahan sesudah ini, saudara mulai memperlakukan firman Tuhan dengan cara yang lain. Ini bukan sekedar kewajiban. Ini bukan sekedar rutinitas. Baca Alkitab gak? Baca. Kenapa? Ya udah, kewajiban orang Kristen, pastor, harus baca tiap hari. No. Saya mau saudara ngelihatnya berbeda sekarang. Tuhan udah siapkan dalam tanda kutip tambang emas. Jawaban saudara ada di sini. Solusi saudara, prinsip-prinsip yang bisa buat saudara jadi orang-orang yang paling berhasil ada di sini. Yuk kita hampiri firman Tuhan setiap hari mulai sekarang untuk gali keluar kekayaan prinsip-prinsipnya Tuhan sehingga hidup saudara bisa diubahkan olehnya. Saudara mulai gali keluar hal-hal yang akan memberkati hidup saudara. Itu firman Tuhan. Saudara gali ke luar. Yohanes pasal yang ke-8 ayat 32. Alkitab juga katakan begini. Nah ini satu prinsip lain yang mendukung prinsip yang pertama. Yohanes 8 ini kata-kata Tuhan Yesus sendiri. Yesus katakan begini. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Kita mau hidup kita merdeka, benar? Nggak punya uang tuh terikat. Sakit penyakit itu terikat. Keluarga yang bermasalah, suami istri ribut terus itu terikat. Anak-anak yang nggak tunduk sama orang tua terikat. Pekerjaan yang bergumul terus terikat. Kita mau merdeka, kita nggak mau terikat. Gimana caranya merdeka? Alkitab ngajarin prinsip yang sama. Dan kamu akan mengetahui kebenaran. Dan kebenaran itu, nah pertanyaan saya nih, kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Yang akan memerdekakan saudara adalah kebenaran itu. Kebenaran yang mana? Kebenaran yang kamu ketahui. Dengan kata lain, kebenaran yang kita nggak ketahui nggak akan memerdekakan kita. Saudara mungkin bisa bilang, tapi saya punya Alkitab, pastor. Percuma. Alkitab ini bukan buku jimat. Saudara jangan pikir, Alkitab di rumah saya banyak, pastor. Di setiap pojok saya kasih Alkitab. Di atas, di bawah, di ambang pintu, semua kasih Alkitab. Itu jimat namanya. Firman Tuhan yang kita nggak gali, yang kita nggak tahu, nggak akan memerdekakan kita. Dan kamu akan mengetahui kebenaran. Dan kebenaran itu, yang mana yang itu? Yang kamu tahu. Itu yang akan memerdekakan kamu. Jadi yuk kita mulai gali keluar prinsip-prinsip firman Tuhan untuk memerdekakan hidup kita. Nah saudara mungkin bilang begini, tapi firman Tuhan itu tebal sekali, pastor. Itu kitabnya aja ada 66. Wah itu buku setebal gitu, udah kayak buku telepon, pastor. Saya harus gali dari mana? Itu galinya bingung, dari awal, dari tengah, dari akhir. Ya saya kasih beberapa tips-tips praktis. Satu, di gereja kita ada satu panduan, namanya SMA. Suka membaca Alkitab. Saudara bisa pakai itu jadi alat bantu. Sehingga secara sistematis, saudara bisa ikutin perjalanannya sehingga ada targetnya. Dalam 1 tahun kita akan lahap habis firman Tuhan. Dalam 1 tahun kita akan gali firman Tuhan seluruhnya keluar. Itu satu tips praktis. Tapi kalau saudara bilang juga, ya kepanjangan pastor, 1 tahun saya baru gali. Ada nggak tips lain? Ada. Ingat, hidup kita yang terikat hanya bisa dimerdekakan lewat kebenaran yang kita tahu. Maka kalau saudara mau dapatkan hasil yang lebih efektif, lebih tajam, lebih spesifik, gampang. Identifikasi aja area-area hidup saudara di mana saudara ngerasa ikatan kuat di situ. Contoh, orang itu menariknya, kalau punya masalah tuh ya itu juga. Kenapa ya pastor, dari dulu masalah saya hutang lagi. Masalah saya dihutang terus. Nah berarti itu area yang mengikat hidup saudara. Pastor dari dulu masalah saya keuangan terus, pastor. Kadang punya duit tapi miskin lagi. Punya duit dikit, miskin lagi. Bolak-balik masalahnya di situ lagi, pastor. Berarti itu yang mengikat hidup saudara. Kalau saya keuangan sih aman, pastor. Terus dari dulu masalah saya sama istri, pastor. Saya berantem sama istri terus-terusan. Dulu 10 tahun lalu mau cerai. Di konseling ya udah damai. 5 tahun lalu keulang lagi, pastor. Mau cerai lagi. Didoain sama Pak Gembala. Udah utuh lagi. Sekarang lagi berantem lagi, pastor. Ini kayaknya nggak tahu nih ujungnya kemana nih, pastor. Masalahnya situ-situ juga. Berarti itu ikatan yang mengikat hidup saudara.
Maka ketika saudara bisa mengidentifikasi area di mana saudara belum merdeka, kalau saudara mau lebih spesifik ngalamin kemerdekaan, saudara mulai gali keluar prinsip-prinsip Alkitab mengenai area di mana saudara ngalamin ikatan atau area di mana saudara kalah terus-menerus, mulai gali prinsip-prinsipnya. Saudara mulai cari pesan-pesan, khotbah-khotbah, buku-buku rohani, ayat-ayat yang akan bantu saudara berkemenangan di area itu. Maka saya percaya ketika saudara mengetahui kebenaran yang saudara tahu tentang area itu akan memerdekakan hidup saudara. Selain suka membaca Alkitab, saudara juga punya kelas-kelas namanya TC, Transformation Class. Itu dari TC 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Itu masing-masing TC itu didesain untuk bantu saudara menang di satu area spesifik. Ada TC yang khusus mengajarkan bagaimana bangun keluarga yang diberkati Tuhan, yang harmonis. Saudara ngalamin bergumul di situ. Mulai saudara masukkan firman Tuhan, ikut kelas TC tentang keluarga. Ada TC yang didesain khusus buat keuangan. Wah, dari dulu pergumulan saya di situ terus, Pastor. Kalau masalah saudara keuangan, saudara malah ikut seminar keluarga, itu nggak nyambung. Jaka sembung bawa golok, nggak nyambung. Saudara punya masalah keuangan, maka belajar prinsip-prinsip tentang keuangan itu akan memerdekakan hidup saudara. Ingat, umatku binasa karena nggak tahu apa yang mereka punya. Udah dikasih, saudara nggak manfaatkan. Ingat, kamu akan tahu kebenaran dan hanya kebenaran yang kamu tahu itu yang akan memerdekakan hidup saudara. Tapi saudara mungkin ada yang bilang gini, tapi kan Pastor ada ayat firman Tuhan, 1 Korintus pasal 2 ayat yang ke-9. Ayat ini bilang, apa yang belum pernah kita lihat, belum pernah kita dengar, belum pernah timbul dalam hati, itu Tuhan udah sediakan kok buat orang percaya. Jadi saya nggak perlu lihat dulu, nggak perlu dengar dulu lah firman Tuhan, nggak perlu masukkan dalam hati firman Tuhan. Toh semua udah Tuhan sediakan. Saya mau ngomong nih prinsip ini sama saudara. Kalau saudara nggak pernah lihat, apa yang Tuhan siapkan pun saudara nggak akan ngalami. Kalau saudara nggak pernah dengar, apa yang Tuhan sudah sediakan pun saudara nggak akan terima. Kalau nggak pernah masuk dalam hati saudara, Tuhan sodorkan pun saudara nggak akan dapatkan. Kenapa? Tapi kan ayatnya bilang gitu benar. Tapi tahu nggak saudara, 1 Korintus 2 ayat yang ke-9, itu kutipan dari perjanjian lama. 1 Korintus 2 ayat yang ke-9, itu ada lanjutannya. Lanjutannya di mana, Pastor? Di ayat yang ke-10. Nah, di ayat yang ke-10, Alkitab menjelaskannya begini. Alkitab bilang, karena kepada kita, Allah telah menyatakannya oleh roh. Sebab roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Jadi apa yang tadinya nggak bisa kita lihat, nggak bisa kita dengar, nggak bisa timbul dalam hati, di perjanjian lama mereka belum punya Roh Kudus. Tapi tinggal dalam mereka. Tapi di perjanjian baru, Roh Kudus tinggal dalam kita. Apa yang tadinya kita nggak lihat, Roh Kudus mau kasih lihat buat kita. Allah telah menyatakannya. Bahasa Inggrisnya bilang, God has revealed it to us. Tuhan telah memperlihatkannya kepada kita. Memperdengarkannya buat kita. Membuat itu bisa masuk dalam hidup kita. Makanya saya percaya sekali lagi kita punya tanggung jawab. Nggak bisa cuman kita pegang satu ayat tadi, ayat 9 bilang, Tuhan udah kasih, siapin semuanya kok udah. Saya nggak perlu ngapa-ngapain, nanti semua saya akan alamin sendiri. Nggak bisa. Kita punya tanggung jawab. Yuk, kita gali firman Tuhan. Yang tadinya kita nggak lihat, mulai belajar. Tuhan kasih lihat aku. Gimana aku bisa ngalamin terobosan di area keuanganku. Mulai cari, gali. Tuhan kasih aku dengar. Buat aku ngerti gimana caranya menang di area itu. Gali firman Tuhan. Tuhan buat masuk dalam loh hatiku Tuhan. Firman Tuhan biar itu terpatri dalam rohku Tuhan. Biar aku ngerti gimana caranya menang di semua area hidupku. Masukkan firman Tuhan dalam hidup saudara. Umatku binasa karena nggak tahu apa yang mereka punya. Mulai cari tahu, mulai gali keluar, mulai masukkan firman Tuhan dalam hidup saudara. Pastor, apa itu aja udah cukup? Oke lah, saya akan baca firman Tuhan mulai hari ini. Saya akan gali. Saya akan ikut SMA, Pastor. Kelas-kelas TC, saya akan ikut semuanya. Saya mau menang semuanya. Bagus. Mulai dari situ. Tapi kalau saudara tanya sama saya, apakah itu saja sudah cukup, Pastor? Tentu saja belum. Ada step berikutnya. Sesudah saudara tahu firman Tuhan, masuk dalam hidup saudara. Alkitab katakan begini. Hendaklah kamu jadi pelaku firman, bukan hanya pendengar saja. Kenapa? Alkitab jelaskan, karena kalau kamu cuma dengar firman Tuhan tapi nggak melakukan,
Alkitab bilangnya begini, kamu ini seperti orang yang mengamat-amati dirinya di depan cermin. Baru saja nengok, melengos, meleng, kita nggak lihat lagi, udah lupa muka kayak gimana. Itu Alkitab bilang. Saudara nggak percaya, saudara mungkin perlu coba sendiri. Saudara datang ke cermin, perhatikan wajah saudara. Baru, ternyata hari ini saya punya alis bengkok nih. Ya ampun, ini lipstiknya udah hilang nih. Saudara perhatikan sebaik mungkin. Tapi habis udah ngeliat, saudara berpaling. Tadi langsung kebayang lagi, tadi gimana ya? Lupa langsung. Ya itu memang kenyataannya. Ya menariknya Alkitab bilang begitu. Orang itu kalau cuma dengar firman, nggak dilakukan. Itu kayak begitu. Habis ngamatin dirinya di depan cermin, kita dengar firman Tuhan, amin, yes. Oh saudara mungkin bahkan nyatet segala macam, bagus. Tapi kalau tidak dilakukan, jangankan sebulan, jangankan setahun, minggu depan aja ditanya. Pak Gembala tanya, minggu lalu, pengkhotbahnya gimana? Bagus gak? Bagus pastor, luar biasa. Khotbahnya apa? Tapi lucu pastor, ya lucunya doang kita ingat. Isinya apa? Nah itu. Firman Tuhan sebagus apapun, saudara mau catat gimana pun, amin teriak-teriak pun, kalau tidak dilakukan, akan hilang, menguap. Alkitab bilang, habis bercermin, lupa langsung. Makanya yang kedua, sesudah saudara masukkan firman Tuhan, ingat, umatku binasa karena gak punya pengetahuan. Udah tahu nih sekarang. Oh gitu tuh ternyata, saya untuk kalau mengalami terobosan keuangan. Oh gitu tuh ternyata, kalau saya mau punya hubungan yang harmonis sama istri, saya harus meluangkan waktu sama istri. Maka yang kedua, saudara harus mulai praktekkan firman itu satu-satu. Mulai kerjakan, mulai praktekkan. Itu sebabnya, di gereja yang saya gembalakan, kalau di Kersel, saya mendorong Kersel-Kersel, bukan cuman sibuk dalam diskusi firman Tuhan, bahas firman Tuhan. Saya dorong setiap Kersel untuk mengakhiri setiap Kersel dengan satu pertanyaan sederhana. Ini pertanyaannya. Dari apa yang kamu dengar hari ini, apa yang mau kamu lakukan besok, ke depan? Selalu, semua orang ditanya begitu. Dan saya nggak akan kasih jawaban-jawaban yang terlalu luas, umum. Habis kamu belajar ini, apa yang kamu mau lakukan? Orang jawab, saya mau lebih intim sama Tuhan. Saya bilang, nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Ya lebih intim sama Tuhan itu ukurannya apa? Saya lebih suka orang jawab, mulai hari ini saya akan doa 5 menit tiap hari. Kok 5 menit pendek amat? Iya pastor, sebelum ini saya nggak pernah doa sama sekali. Oh ya lumayan. Dari nggak pernah doa jadi 5 menit, minimal jelas. Mulai hari ini saya akan doa 5 jam satu hari. Keren. Sebelumnya doa berapa lama? Belum pernah pastor. Nggak mungkin. Lo sebelumnya nggak pernah doa langsung lompat 5 jam. Nggak, jangan begitu. Apa yang kamu mau lakukan hari ini? Mulai hari ini saya mau baca 1 pasal tiap hari. Bagus. Ya minimal kita udah mulai 5 ayat setiap hari. Minimal kita mulai sesuatu. Itu loh. Kita praktekkan apa yang firman Tuhan ajar. Mungkin saudara belajar bagaimana bangun hubungan suami istri yang harmonis. Ternyata saya harus meluangkan waktu sama istri. Tiap minggu saya harus lakukan sesuatu. Apa yang kamu mau lakukan? Jangan cuma jawab, ya saya mau lebih banyak waktu sama istri. Lebih banyak tuh gimana? Ya mendingan saudara jawab, mulai sekarang setiap jam makan siang, saya akan telepon istri saya. Ngapain? Nanya, udah makan atau belum? Dulu waktu zaman pacaran, ditanyain dulu ya pacarnya. Sayang, kamu udah makan belum? Udah makan. Bener udah makan. Serius. Swear kamu udah makan. Nanya makan aja bisa panjang lebar. Habis udah panjang lebar. Bener ya udah makan. Bener. Ya udah. Udah dulu ya. Udah dulu tutup telepon. Nggak sampai 2 menit telepon lagi. Halo, kenapa lagi? Kalau minum udah belum? Ya ampun, lebay banget. Itu waktu pacaran. Makan ditanyain, minum ditanyain, bobo ditanyain. Udah nikah, bodo amat. Yang penting gue udah kenyang. Nah kan itu. Saya mau hubungan saya dipulihkan sama istri, gimana caranya? Saya mau mulai kasih perhatian lagi, gimana caranya? Tiap jam makan siang, saya akan telepon. Bagus. Minimal ada sesuatu yang konkret. Ingat, firman Tuhan gak cukup dimasukkan, tapi harus dipraktekkan. Maka ini tantangannya yang kedua. Mulai praktekkan firman Tuhan dalam bentuk-bentuk yang praktis. Kerjakan. Apa yang saudara belajar, mulai rubah itu jadi tindakan nyata. Mulai sekarang, saya mau mulai ajak istri saya berkencan lagi. Setiap minggu harus ada dating. Jalan berdua sama istri. Ngapain? Ya terserah ngapain aja. Mau nongkrong kaki 5 kek, mau nonton bioskop, pokoknya berduaan punya waktu sama istri lagi. Konkret.
Dengar firman Tuhan aja nggak cukup. Didoain bolak-balik sama gembala saudara, pelepasan tengking sana sini nggak cukup. Didoain nangis-nangisan, pelok-pelokan, tapi nggak ada yang konkret yang saudara praktekkan, nggak ada yang akan berubah. Itu yang kedua, saudara mulai praktekkan firman Tuhan. Saya berdoa, prinsip ini cukup simpel. Ini mesbah doa. Kita nggak ikut seminar teologi, enggak. Pergumulan hidup kita, itu kita mau ngalami terobosan. Gimana caranya? Tuhan ngomong, umatku binasa karena nggak punya pengetahuan. Kamu nggak tahu apa yang kamu punya. Mulai hari ini nggak ada lagi yang bisa bilang, oh saya nggak tahu pastor. Saudara udah tahu. Semua yang saudara butuh, Tuhan sudah berikan dalam firman-Nya. Tapi sesudah tahu itu nggak cukup. Saudara harus gali ke luar. Ayo mulai sekarang ambil komitmen. Gali firman Tuhan. Ingat tadi, terutama di area-area spesifik, saudara ngalamin ikatan, saudara mau merdeka, gali area itu dulu. Belajar firman Tuhan. Ikuti isi. Saudara belajar firman Tuhan mengenai area spesifik supaya ngerti apa yang harus saudara rubah. Tapi yang kedua, ingat juga. Firman Tuhan yang kita tahu tapi nggak kita praktekkan akan nguap. Lihat cermin langsung lupa. Firman Tuhan yang kita tahu mulai harus kita praktekkan secara nyata. Mulai tantang diri saudara untuk ambil praktek-praktek yang simple-simple. Jangan yang susah-susah, jangan yang aneh-aneh, jangan yang muluk-muluk. Yang simple-simple. Kalau saudara mau praktekkan di Carousel pun saya dorong lakukan di Carousel. Habis diskusi, akhiri dengan tantang. Ayo masing-masing ngomong. Mau ngapain mulai sekarang? Oh saya mau baca 2 ayat tiap hari. Oh saya mau nambah doa 5 menit. Ya tergantung dari apa diskusinya hari itu. Tapi semua harus ditantang untuk melakukan sesuatu yang praktis. Saya bilang gini sama jemaat Komsel, sama jemaat Carousel. Kalau tiap minggu ya, semua bisa didorong untuk ambil satu keputusan aja. Ngerubah sesuatu. 1 tahun tuh udah 52 minggu. 1 tahun aja ketemu lagi. Saya udah gak kenal kamu. Kenapa? Hidupnya udah berubah. Karena tiap minggu ada sesuatu yang simple mungkin dirubah. Tiap minggu ya kalau kursi digeser dikit. 1 tahun itu udah gak tahu kemana tuh kursi. Karena digeser biarpun kelihatannya dikit. Daripada cuman denger teori. Wah kalau ngutip ayat paling jago. Tapi orang lihat, tapi hidupmu kok gak berubah-berubah. Kamu kok kayak Tuhan Yesus? Orang bilang, saya mau kayak Tuhan Yesus, Pastor. Kayak gimana? Saya nggak mau hidup saya berubah. Dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Nggak boleh. Itu cuma Tuhan Yesus. Hidup semua kita harus berubah. Kalau tiap minggu kita bisa ditantang terus untuk berubah. Sedikit-sedikit mungkin. Ada keputusan-keputusan. Saya percaya, semua kita akan ngalamin breakthrough. Firman Tuhan yang kita gali keluar. Yang kita praktekkan. Akan hasilkan terobosan dalam hidup kita. Hari ini, titik mana yang saudara mungkin masih ngalamin ikatan dalam hidup saudara? Pergumulan. Saudara belum ngalamin kemerdekaan. Saudara belum manfaatkan firman Tuhan. Hari ini saya berdoa. Saudara mulai ambil tindakan konkret. Semua kita akan ngalamin breakthrough, terobosan dalam hidup kita. Mari kita akhiri mesbah doa kita malam hari ini. Saya mau ajak kita berdoa. Tuhan kami bersyukur malam hari ini. Kami boleh dengar pesan ini. Pesan yang mengubah paradigma kami, cara pandang kami, cara melihat kami, pengertian kami Tuhan tambahkan. Kami sadar malam hari ini Tuhan, firman-Mu berkata, umatku binasa karena nggak punya pengetahuan. Ternyata alasannya kenapa hidup kami masih ngalamin berbagai pergumulan, masalah, sakit penyakit, kekurangan. Bukan karena Tuhan nggak berkati kami, bukan karena Tuhan nggak sayang kami. Tuhan sudah berikan semua solusinya kepada kami. Masalahnya kami nggak tahu selama ini. Tuhan sudah kasih semuanya. Tapi mulai malam ini kami semua udah tahu, udah ngerti. Tuhan sudah berikan semuanya kepada kami di dalam firman Tuhan. Ampuni kami Tuhan, kalau selama ini firman Tuhan cuman kami jadikan pajangan. Cuman kami simpan, cuman kami taruh di banyak tempat. Kami pikir kesaksiannya ketika kami taruh di situ iblis takut. Kami baru ngerti iblis nggak takut sama bukunya. Iblis takut sama isinya. Mulai malam ini ketika kami ngerti ini kami sadar kami punya tanggung jawab. Kalau tambang emas didiemin nggak akan bikin kami kaya. Kami akan mulai gali keluar apa yang terkandung dalam firman-Mu. Prinsip-prinsip yang bantu kami untuk merdeka kami mau gali keluar. Terutama di area-area di mana kami masih terikat. Kami mau gali keluar. Dan sesudah kami gali keluar. Kami mau jadi pelaku firman.
bukan cuma pendengar saja. Kami mau mulai praktekkan Tuhan firman-Mu dengan cara yang paling sederhana, yang paling simpel, yang paling kecil sekalipun. Kami mau praktekkan dan kami percaya kami akan mengalami terobosan. Tuhan, aku berdoa buat umat-Mu yang mendengarkan pesan ini. Di titik manapun mereka bergumul dalam hidup mereka, Tuhan berikan mereka kekuatan baru malam hari ini. Mereka yang sakit Tuhan, Tuhan sembuhkan. Tapi sesudah mereka sembuh Tuhan, mereka akan gali firman-Mu untuk hidup di dalam kesehatan ilahi. Mereka gak mau jatuh bangun dalam sakit penyakit karena mereka gak merawat tubuh mereka. Tolong mereka Tuhan untuk hidup dalam kesehatan ilahi. Gali firman Tuhan untuk ngerti gimana hidup di dalam divine health, kesehatan ilahi. Mereka yang bergumul masalah keuangan, Tuhan tolong mereka untuk temukan prinsip-prinsip di dalam firman-Mu sehingga mereka ngerti gimana ngalamin terobosan di area keuangan. Mereka ngerti apa itu perjanjian dengan Tuhan, apa itu mengembalikan persepuluhan, apa itu tabur tuai. Mereka akan belajar prinsip-prinsip-Mu dan mereka akan praktekkan. Aku percaya hidup mereka akan menuai. Tuhan, mereka yang punya pergumulan di area rumah tangga, Tuhan, bukan cuma Engkau hadir dalam rumah tangga mereka. Biar suami, istri sama-sama mau rendahkan hati, belajar prinsip-prinsip firman Tuhan. Bagaimana jadi suami yang baik, bagaimana jadi istri yang baik, dan mereka sama-sama praktekkan firman Tuhan. Aku percaya Tuhan, hari-hari terbaik buat rumah tangga mereka justru ada di depan mereka. Bahkan aku berdoa Tuhan, sebagaimana Engkau buat mujizat perjamuan di Kana Tuhan, bahwa anggur yang terbaik masih ada sampai akhir. Tuhan, umat-Mu yang sedang bergumul di area pernikahan mereka, aku lepaskan berkat-Mu, aku nubuatkan justru waktu-waktu terbaik, anggur terbaik pernikahan mereka justru ada di akhir. Ketika mereka tangkap prinsip-prinsip ini, berkomitmen untuk mau mempraktekannya, mengambil komitmen untuk merubah pernikahan mereka, justru Tuhan, masa-masa terbaik mereka ada di depan. Terima kasih Tuhan buat pesan ini, buat mesbah doa ini. Kami bersyukur buat Tuhan yang sudah berbicara ke dalam hidup kami. Dan sebentar Tuhan, sebelum kami berpisah, kami mau arahkan hati kami kepada Tuhan. Angkat kedua tangan kami untuk terima berkat pengutusan dari Tuhan. Terima berkat ini. Pergilah kembali ke tempat di mana Tuhan tempatkan hidup saudara masing-masing dan bersinarlah terang bagi kemuliaan nama Kristus. Pergi dengan membawa berkat kasih karunia yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis, yang indah, yang intim dari Allah Roh Kudus menyertai hidupmu sekalian mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali dan bahkan sampai selama-lamanya. Kita semua yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati semua.